Saya beri batas waktu sampai jam 12 malam. Kalau sampai jam 12 malam nanti, belum juga diupload video tugasnya, berarti kamu dan kelompokmu sudah menerima nilai kosong. Hukum Administrasi Negara, fondasi dan peranannya dalam tata pemerintahan. Apa itu hukum administrasi negara? Menurut Oppenheim, hukum administrasi negara adalah gabungan ketentuan yang mengikat badan-badan pemerintahan dalam menggunakan kewenangan yang ada pada mereka. Menurut Bellew-Royd, aturan yaitu aturan mengenai cara alat-alat pemerintahan menjalankan tugas mereka untuk mencapai negara yang telah ditetapkan. Fungsi utamanya yaitu mengatur tindakan administratif negara dan hubungan yang terjalin antara pemerintahan dengan warga negara, memastikan setiap langkah sesuai koridor hukum. Hukum administrasi negara atau HAN adalah cabang hukum yang krusial, berfungsi sebagai landasan bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh pemerintahan. Tanpa HAN, kekuasaan pemerintahan bisa menjadi tidak terbatas dan berpotensi menyimpang. Ia memastikan bahwa seluruh aparatur negara bertindak sesuai dengan batasan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang sehingga tercipta tata pemerintahan yang tertib dan akuntabel. Ruang lingkup hukum administrasi negara. Yang pertama, organisasi administrasi negara meliputi struktur, fungsi, dan wewenang lembaga-lembaga pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, tindakan hukum pemerintahan mencakup setiap keputusan, peraturan, atau kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, prosedur administratif mengatur tata cara pelaksanaan tindakan administrasi termasuk proses perizinan, pengumuman, dan hak banding warga. Yang keempat, peradilan tata usaha negara, mekanisme hukum untuk menguji keabsahan tindakan atau keputusan pemerintahan yang merugikan warga negara. Ruang lingkup hukum administrasi negara yang luas mencakup segala aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dari struktur organisasi hingga mekanisme penyelesaian sengketa. HAN memastikan bahwa setiap aspek administrasi negara berjalan sesuai aturan. Ini termasuk peraturan tentang kewenangan pejabat, tentang cara pengambilan keputusan, hingga perlindungan hukum bagi individu dari tindakan pemerintahan yang sewenang-wenang. Selanjutnya, asas-asas penting dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, prinsip legalitas. Pemerintahan harus bertindak semata-mata berdasarkan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Yang kedua, prinsip keadilan. Setiap keputusan dan tindakan pemerintahan harus adil, tidak diskriminatif, dan tidak merugikan pihak lain tanpa dasar hukum yang jelas. Yang ketiga, prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pemerintahan wajib memberikan informasi yang jelas dan dapat diakses serta bertanggung jawab atas setiap tindakannya kepada publik. Asas-asas ini adalah pilar utama yang menopang keberadaan hukum administrasi negara. Prinsip legalitas mencegah penyalahgunaan kekuasaan, sementara prinsip keadilan menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Transparansi dan akuntabilitas memastikan bahwa pemerintahan dapat diawasi oleh masyarakat sehingga mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Lembaga penyelenggara negara dan kewenangannya. Pertama, pemerintahan pusat, badan eksekutif tertinggi yang menetapkan kebijakan nasional. Yang kedua, pemerintahan daerah, melaksanakan otonomi daerah dan kebijakan yang relevan secara lokal. Yang ketiga, aparatur sipil negara atau ASN, pelaksana kebijakan dan pelayanan publik yang profesional. Yang keempat, penerbitan izin, mengeluarkan izin usaha, bangunan, dan berbagai bentuk persetujuan lain. Yang kelima, pengaturan keuangan daerah, merencanakan, mengelola, dan mengawasi anggaran daerah. Yang keenam, pengelolaan kepegawaian, mengatur rekrutmen,
penempatan dan pembinaan ASN. Penyelenggaraan negara melibatkan berbagai lembaga dengan kewenangan spesifik. Pemerintahan pusat dan daerah memiliki peran masing-masing dalam implementasi kebijakan, mulai dari penetapan regulasi hingga pelayanan langsung kepada masyarakat. ASN menjadi garda terdepan dalam menjalankan tugas-tugas administratif, memastikan setiap proses berjalan efektif dan efisien sesuai dengan hukum yang berlaku. Selanjutnya, tindakan dan kewenangan pemerintahan dalam administrasi negara. Tindakan administratif. Setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dan dilakukan sesuai prosedur yang ditetapkan. Contoh tindakannya yaitu penerbitan keputusan tata usaha negara atau KTUN seperti izin mendirikan bangunan atau surat keputusan pengangkatan. Yang kedua, pelaksanaan pengawasan administratif terhadap kegiatan usaha atau lembaga publik. Tindakan hukum. Warga negara memiliki hak untuk mencari perlindungan hukum apabila merasa dirugikan oleh tindakan pemerintahan yang tidak sah atau sewenang-wenang. Ini termasuk hak untuk mengajukan keberatan atau gugatan. Tindakan pemerintah dalam administrasi negara adalah manifestasi dari kewenangan yang diberikan oleh hukum. Tindakan ini harus selalu berpegang pada prinsip legalitas, keadilan, dan efisiensi. Setiap keputusan atau kebijakan yang dikeluarkan harus mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat serta memastikan bahwa hak-hak warga negara tetap terlindungi. Pemerintah juga wajib memberikan kesempatan bagi warga untuk menyampaikan keberatan jika merasa dirugikan. Selanjutnya, perlindungan hukum dan upaya hukum dalam hukum administrasi negara. Yang pertama, mengajukan keberatan awal bagi warga untuk menyampaikan ketidaksetujuan terhadap keputusan pemerintah. Yang kedua, melakukan banding administratif. Mekanisme lanjutan jika keberatan tidak membuahkan hasil diajukan ke instansi yang lebih tinggi. Yang ketiga, gugatan ke PT UN. Langkah terakhir di peradilan untuk menguji keabsahan keputusan pemerintah. Yang terakhir, pembatalan keputusan. Hasil gugatan di PT UN dapat membatalkan keputusan pemerintah yang merugikan warga. Perlindungan hukum bagi warga negara adalah inti dari negara hukum. HAN menyediakan berbagai jalur bagi warga untuk mencari keadilan apabila merasa hak-haknya dilanggar oleh tindakan pemerintah, mulai dari jalur keberatan administratif hingga gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN. Setiap warga memiliki kesempatan untuk menuntut pertanggungjawaban pemerintah dan memastikan bahwa keputusan yang diambil adalah sah dan sesuai hukum. Selanjutnya, perkembangan dan tantangan terkini. Yang pertama, reformasi birokrasi. Upaya terus-menerus untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik mulai penerapan good governance. Ini melibatkan penyederhanaan prosedur, pencegahan korupsi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil. Pengaruh teknologi. Perkembangan e-government membawa kemudahan akses layanan, namun juga tantangan baru seperti perlindungan data pribadi dan keamanan cyber. Digitalisasi, proses administrasi melalui regulasi yang adaptif dan infrastruktur yang memadai. Era modern membawa perubahan signifikan dalam administrasi negara. Reformasi birokrasi bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih dan melayani, sementara kemajuan teknologi menuntut adaptasi hukum untuk mengatur ruang cyber. Tantangan globalisasi juga memaksa HAN untuk terus berkembang agar tetap relevan dalam konteks hubungan antar negara dan isu-isu transnasional. Ini semua bertujuan untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan pemerintahan yang efektif. Selanjutnya, studi kasus implementasi hukum administrasi negara di Indonesia. Pertama, asas legalitas. Penerapan asas legalitas dalam setiap pengambilan keputusan oleh pemerintah daerah, memastikan tidak ada kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, sengketa perizinan. Penyelesaian kasus sengketa perizinan melalui Peradilan Tata Usaha Negara atau PT UN yang memberikan keputusan adil dan mengikat bagi kedua belah pihak. Yang ketiga, pelayanan publik. Peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai dampak langsung dari penegakan hukum administrasi negara yang ketat
dan transparan, seperti percepatan pengurusan dokumen dan perizinan. Di Indonesia, implementasi hukum administrasi negara dapat dilihat dalam berbagai aspek. Misalnya, pemerintahan daerah wajib mendasarkan setiap kebijakan pada peraturan yang berlaku, menghindari potensi penyalahgunaan wewenang. Kasus-kasus sengketa perizinan yang sampai ke PT UN menunjukkan peran penting lembaga peradilan dalam mengoreksi tindakan pemerintah. Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Selanjutnya, Kesimpulan dari hukum administrasi negara sebagai pilar negara hukum. Menjamin akuntabilitas dan memastikan pemerintah bertindak sesuai hukum, adil, dan transparan. Mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Melindungi hak warga, memberikan jaminan hukum bagi warga dalam hubungan administratif dengan negara, termasuk hak untuk mengajukan upaya hukum. Kunci keberhasilannya, fondasi utama bagi penyelenggaraan pemerintah yang baik, efektif, dan berkeadilan demi kesejahteraan masyarakat. Hukum administrasi negara adalah tunggang punggung setiap negara hukum yang dengan seperangkat aturan yang jelas. Ia tidak hanya membatasi kekuasaan pemerintahan tetapi juga melindungi hak-hak warga negara. Kehadiran HAN adalah prasyarat mutlak bagi terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, dan transparan, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas hidup seluruh elemen masyarakat. Thank you, everyone! Thank you, Elmore! Boom!